ini dia ingatkan kembali. Inilah kata-kata Yohanes ya pada waktu itu begini, tapi kurang lengkap. Nah, seperti itu ketika saya pahami ini. Karena udah berapa tahun atau ratusan tahun kemudian baru ditulis ya itu kira-kira begitu. Ya, kalau menurut saya itu memang benar Pak, lengkap itu. Percaya kepada Yesus, wah dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, percaya kepada Yesus dan percaya artinya juga percaya kepada Bapa yang mengutus dia. Nah, Ya, kalau sudah percaya kepada Yesus, dia percaya kepada Bapa yang mengutus dia. Karena menurut Yesus, aku adalah dia. Dalam diriku ada dia. ya, Yohanes 14 nomor 9. Apabila kau ya, sudah melihatku, kau sudah melihat dia. Artinya kalau ya, sudah percaya kepada Yesus, ya. manusia akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Iya, lanjut tapi aja itu membacanya hanya Pak. Jangan kepada hanya satu ayat itu. ya, Jangan hanya ya, satu ayat tapi itu itu. hanya Lanjut, kepada satu golongan, Pak. Satu kaum, yaitu Bani Israel. Bukan untuk kepada manusia. Nah, kalau Al-Quran bedanya, litubayinas kepada semua umat manusia tanpa Bang, terkecuali. Iya, Bang iya. Cinta Sulawat ini lagi apa? Narasi Paulus penyesat ini dari Pak Bang Vano. Versi versus Kristen juga itu. Oh gitu ya, ya. Ah, Lanjut. Jadi makanya Dulu. tanggal ya Pak ketika dia apa memang tadi ada di sana tadi di room saudara saya satu apa tadi di ini dibukakan ini yang seperti Bapak bilang tadi di Yohanes 14 ayat 9. Tapi saya bilang sama dia, bisa lanjutkan sedikit lagi Pak ayatnya. Ayat ke-10 sampai atau 11 itu. Oh enggak sampai tunggu dulu Pak karena enggak selesai di situ. Masih ada sambutan apanya itu. Nah, ketika apa saya ini bacakan sama dia begini. Ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ha, coba kita simak ini ya. Baik-baik. Wah disitulah mulai apa orang itu. Oh bapak ini penyesat. Nah, enggak, udahlah kalau begitu. Terus iya, kalian. Pak Vano, sebentar saya tanya dulu. Jadi kan Paulus kan mengajari upah dosa adalah maut, kemudian dia juga mengajari eh, apa namanya dosa waris. Itu Pak Vano tidak percaya ya? Kurang paham aku ke sana Pak karena udah mulai malas aku membaca jujur ya ajaran Paulus ini tulisan Paulus ini alergi aku Pak jujur alergi Alergi betul. ya. Nggak bikin gatal-gatal ya, nggak? Iya mau juga nanti Pak jadi aku ya Bahaya. jadi makanya jarang aku membaca makanya kadang-kadang kalau ada kawan-kawan di room disuruh aku membaca apa malas aku tuh cuma malasnya luar biasa di situ tetapi kalau dibilang baca aja kata-katanya saya baca itu cepat-cepat itu. Kalau Yesus cepat ya, kalau Paulus malas ya. Nah, alergi saya, Pak. Coba siapa Pak Julius? Pak Julius coba dibuka mic-nya coba. Pak Julius. Ya, Coba sekarang itu gini, Pak ya silakan. Gini loh Pak, kalau memang Paulus itu dia mau memalsukan, dia kan harus tahu tujuannya apa. Apa yang dia dapat loh. Sekarang kan Paulus itu dia muridnya Gamaliel. Dia tuh orang sudah hidup enak. Ngapain dia terus jadi Kristen, dia hidupnya susah, dikejar-kejar mau dibunuh sama orang Yahudi gitu loh. Coba kita buka dulu apa Matius 23, Pak. Ya baca, Matius 23, bacakan aja Pak. Matius 23. Ya saya baca, Pak ya. Dengarkan ya. Ya, Jangan ya. dulu apa ngomong ya. Di mute semua ya, dengarkan baik-baik. Siapa orangnya ini nanti dan inilah orangnya dan ini yang dimaksud Yesus. Oke ya? Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu dan
sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Oke, itu aja, Pak. Nah, kira-kira siapa yang mengembara ini, Pak, keliling? Ya itu tuh. Pak Julius, coba ditanya siapa yang mengembara keliling-keliling itu. Silakan dijawab Pak Julius. Kalau diurai itu ketemu itu, kalau diurai ya, kalau mau diurai saja. Silakan Pak Julius. Mantap Pak Panu ini. Jadi kalau saya bukakan semua nanti apa yang mana bertolak belakang. Jangan. Sedikit-sedikit saja dibukanya, jangan terlalu banyak-banyak. Supaya ini. Pak Julius. Pak Julius, dibuka dulu unmute-nya atau Pak Rafael dulu dah. Mana Pak Rafael tadi? Ayo Pak, halo. Oh ya, lanjut. Nah, itu loh Pak. Jadi itu kan tidak menyebutkan nama Paulus gitu loh Pak. Paulus kan sudah waktu dia bertobat kan dia menjadi pengikut Kristus gitu loh. Nggak ada masa kata ini dibilang menuju kepada Paulus gitu loh. Oke. Biar saya jawab sekali lagi sini. Jawab, Matius 7 ayat 5. Ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kira-kira menurut Bapak di sini macam mana? Ya nabi-nabi palsu itu ya kalau kita anggap itu orang-orang yang menentang Yesus Pak. Nah, saya tanya Bapak kalau begitu. Yang kita dengarkan Yesus atau manusia? Kenapa? Perkataan Yesus atau perkataan manusia? Perkataan Yesus Pak. Kok perkataan Nah, manusia? bagus, mantap. Sepakat kita di situ Pak ya, deal ya. Yesus mengatakan apa dia? Sebagai apa dia? Saya bantu sebagai anak manusia. Sebagai Tuhan Pak. Sebagai Tuhan. Iya. Yesus itu Pak, gini loh Pak, pengertian kita tuh Siapa Pak membilang Yesus. Pak? Siapa membilang Pak? Yesus. Kenapa? Siapa mengatakan itu Yesus? Nah, Yesus memang yang berbicara tuh. Celaka loh tuh. Kenapa Pak? Bukan maksudnya siapa yang mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan, bukan sebagai anak manusia. Siapa maksudnya? Nah, Perkataan dari mana itu? Oh, Yesus Yohanes sendiri 1 katanya ayat- Pak Fano. Yang 1 ayat 1 kan pada mulalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu menjadi Allah gitu loh Pak. Jadi saya tanya kembali kepada Bapak ayat yang Bapak bawakan ini. Kata-kata Bapak pisah dari tubuh Bapak? Kata-kata saya dari pikiran saya Pak. Firman itu kan dari pikiran Allah Pak. Deal ya. Sepakat kita Pak ya. Iya. Oke. Nyawa Bapak pisah dari nyawa Bapak? Tubuh Bapak? Maksudnya Bapak gimana sih? Saya ini bingung. Pertanyaan Bapak, nyawa Bapak bisa dari nyawa Bapak. Maksudnya apa sih Pak? Nyawa Bapak itu udah pisah di tubuh Bapak? Atau masih di dalam tubuh Bapak? Nah, badan saya ini kan terdiri dari tubuh dan roh Pak. Oh, oke, mantap. masalahnya? Deal ya. Kita sepakat di situ. Nah, yang dia maksud di sini Pak, firman adalah dari sang firman. Apa yang dia hendaki, jadilah. Karena dia sang firman dan dia yang berkuasa. Bukan dia mengatakan, aku firman, firman menjadi Yesus. Yesus itu adalah Bapa sendiri. Bukan. Bukan ya? Artikan dulu ya. Kasih waktu untuk membaca dan menyimak. Kalau boleh, berpuasa 3 hari 3 malam. Supaya diberikan rahasia karunia untuk mengetahui itu. Bapak ini ngomong maksudnya Bapak firman itu menjadi Bapaknya ya jadi bingung malah saya ini Pak. Maksudnya apa sih Pak? Dalilnya Bapak itu dari mana gitu loh? Alkitab tidak berbicara tentang begitu. Firman itu, Bapak bilang tadi ya. Firman itu adalah Bapak sendiri. Firman itu menjadi manusia Pak. Gitu loh. Siapa yang bilang firman itu Bapak sendiri? Oke, terus. Firman itu keluar Bapak. dari Bapak Pak. Jadi ketika jadi manusia, ketika jadi manusia dia siapa jadi apa disebut dia?
ketika dia jadi manusia, dia ya ada dua dia itu mengambil hakikatnya itu ada dua Pak, hakikat ilahi sama hakikat manusia gitu loh Pak. Waktu dia menjadi manusia, ya dia jadi manusia sama seperti kami gitu loh Pak. Berarti Jadi dia firman itu itu sudah berupa manusia. Bapak kan percaya firman aja bisa jadi buku gitu loh. Kenapa kalau firman jadi manusia nggak bisa gitu loh? oke, mantap. Mantap, Bapak kan Pak. percaya enggak? Sebentar dulu, saya tanya Bapak. Kalau Bapak memang benar-benar Kristen loh ya, saya mau tanya Bapak loh ya. Apa, Pak? Alkitab itu firman Tuhan enggak, Pak? Kristen. Sebagian ada yang benar, ada yang kebenar. Nah, Bapak enggak tanya. Kalau gitu saya tanya orang Islam aja dah. Pak siapa ya? Kenapa? Pak Cil Solawat. Nah, Begini. saya tanya orang Muslim aja. Kalau Oke, menurut orang tanyalah. Muslim kan, sebentar Pak. Kalau menurut orang Islam kan Al-Quran itu kan firman Allah ya. Iya bang. Iya. Benar toh Pak? Nah, gitu loh. Nah, jadi dalam pemahaman Kristen di sini itu kita tuh mengenai Yesus itu dia firman menjadi manusia gitu loh. Kalau kenapa di masalahnya kalau memang firman jadi manusia kan bisa aja gitu loh. Dia bisa jadi buku. Firman bisa berubah buku. Nah, kita ini firman berubah jadi manusia gitu loh. Nah, silakan Pak Fano sekarang ngomong apa? Pak Fano. Ya gini sedikit ya. Kita umat Islam tidak pernah berkeyakinan firman itu menjadi Quran itu. Jadi itu Pak Fano beneran itu, dia Kristen dia. Cuman dia Kristen yang insaf dia. Dia cuman terima beberapa yang ada tulisan merah itu ya, Pak Fano ya. Perkataan Yesus sudah banyak Perkataan Yesus aja. Kalau yang lain-lain itu dia alergi dia, apalagi Paulus itu alergi dia. Iya. Aku sapa dulu Bang Handi, Pak Ustadz. Assalamualaikum Bang Iya, Handi. silakan. Assalamualaikum Bang Handi. Tapi kan gini Pak. Tapi kan tetap Al-Quran itu kan firman Allah tuh Pak. Maksudku dalam pengertian Islam loh Pak. Wah tidak lain. Jangan ke Islam dulu, nanti bingung kita ini. Lanjut lagi sama Pak Fano. Tadi sampai di mana tuh? Gini aja dah sama Pak Fano, gini aja Pak Fano saya tanya. Pak Fano percaya enggak Allah Maha Kuasa Pak Fano? Macam mana, Pak? Allah Maha Kuasa Pak Fano percaya Kalau enggak? kalau izin dikit setengah menit. Saya lihat di sini antara Pak Fano dengan teman Kristen yang lain ini tidak bisa membedakan antara firman dengan yang berfirman. Ini dulu yang berfirman siapa, firman itu apa. Ini dulu lanjut. Standby. Betul, mantap. Ini bijak ini, Bapak ini. Siapa ini? Bijak ini. Ada kearifan Bapak ini. Haleluya. Terus, apa Pak tadi? Pak Fano percaya enggak bahwa Allah itu Maha Kuasa Pak? Ya, percaya pencipta langit dan bumi itu. Ya, sekarang kalau dia dia menjadi manusia bisa enggak Pak? Firmannya menjadi manusia, dia berfirman dia jadi manusia bisa enggak kira-kira kalau menurut Pak Fano? Oh, kalau begitu pertanyaannya Pak, apakah percaya kita perkataannya atau tidak? Kenapa saya katakan begini? Karena dia mengatakan satu pun di dunia ini tidak ada yang sanggup melihat dia. Kemana? Macam mana itu? Satu pun. Siapa? Macam mana itu Pak? Tidak Dalilnya sanggup melihat Bapak itu. Jadi kenapa nanti? Jadi ya, gini loh Pak. Ya Pak, memang Allah itu kudus. Memang kalau kita mata kita yang berdosa waktu melihat dia memang tidak tahan Pak. Waktu Musa dia membawa Bani Israel itu Pak. Itu kan dia tidak tahan memang lihat Tuhan dengan mata telanjang nggak tahan dia tertunduk. Paulus pun waktu ketemu tuh matanya buta Pak. Nah makanya dia tuh berfirman dia menjadi manusia itu supaya dia yang kudus itu loh Pak. Bisa memperkenalkan diri gitu loh. Oke, terima kasih. Coba kita buka dulu Matius 15 ayat 24. Matius 15 ayat 24. Jangan ada nanti mengatakan di menjelma. Ayat Ayat 24. 24. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, Pak. Ini Yesus berkata-kata ya kan, aku diutus. Kalau dibilang begitu diutus macam mana, Pak? Kenapa? Kalau dibilangnya aku diutus macam mana, kira-kira macam mana, Pak? Kalau seandainya Bapak yang bicara ini kepada saya sekarang ini ada kepala desa.
Tapi diutus kepala desa itulah Bapak kepada saya. Mintalah ini kepada Bapak Vano. Nah, Ya. apakah saya Bapak Bapak kepala desa diri Bapak? Jadi gini loh Pak, Bapak melihatnya itu dari sisi kayak Allah itu seperti manusia Pak. Kalau kita Kan lihat Allah seperti roh, memang sekarang diutus gini, Pak. Tapi yang diutus itu Jangan firman-Nya kemana-mana Pak. kita, Pak. Jangan kemana-mana kita, Pak. Yang diutus itu Fokus firman-Nya. kita ke apa? Perkataan Yesus. Fokus kita ke perkataan Yesus. Apa dikatakan Yesus tadi, Pak? Iya, Aku yang dia diutus. diutus. Saya ngaku dia diutus Pak. Tapi Nah, dia kalau diutus di sebagai itu firman kira-kira gitu loh Pak. bagaimana, Pak? Kalau Gini, saya tengahin lagi. Data yang dibawa Pak Pano, di situ Yesus berkata, Aku diutus kepada domba yang hilang di Israel. Mungkin Anda berdua ini, percayakah Anda berdua kalau Yesus mengakui dirinya utusan Tuhan? Pak Pano percaya atau tidak dia utusan? percaya. Karena Percaya. Yesus sendiri mengatakan. Baik. Yang Pak Rafael atau Pak Julius, percayakah pernyataan Percaya, Yesus Pak. dia utusan? Percaya Pak. Percaya. Ya itu, Jadi percaya. udah nggak usah diperdebatkan lagi di sini. Dua-duanya percaya Yesus utusan. Lanjut. Nah, Ya udah, Maksudnya sama. Pak, maksudnya Kalau Pak tidak ada Vano apa-apa, begini. tidak ada lagi Pak dilanjutkan. Julius, Kalau udah, terima kasih kiranya Bapa di surga memberkati dan mengasih kesehatan umur yang panjang. Itu kan. Ketawa, Pak Julius ketawa juga. Maksudnya begini. Pak Panon lagi Kalau lucu-lucunya Pak Panon. kalau utusan itu kan jelas tidak sama dengan yang utus, kata Pak Vano. Kalau Bapak ini misalnya utusan kepala desa, berarti Bapak bukan kepala desanya gitu. Ya itu kalau kita memahami seperti manusia memang seperti itu Pak. Tapi kita memahaminya kan Sekarang kembali ke topik yang kedua. Saya tanya keduanya ini. Kalau ada yang diutus, pasti ada yang mengutus. Pertanyaannya, siapakah yang Anda sembah? A. Yang diutus, B. Pengutus, C. Keduanya. Pak Pano dulu. Ah, Pencipta langit dan bumi, Pak, yang mengutus Yesus itu yang saya sembah. Masya Allah. Yang lain silakan, siapa yang Anda sembah? Pak Silakan. Julius, Pak Julius. dua-duanya Pak. Karena kan dia satu Pak. Oke, Oh, berarti berarti dua. di sini berbeda di sini. Ya. Berarti saatnya dua ya, Bapak berarti ditanya, dua yang Pak. disembah ya. Julius, Dua-duanya. stop dulu. Stop dulu. Pak Pano menyembah. Sebentar Pak Pano, izin dulu. Pak Pano menyembah Bapak yang ada di surga, Julius menyembah Bapak dan Yesus. Jadi ada satu sembahan. Kalau Pak Julius sembahannya ada dua. Lanjut. Clear toh? Ya, Clear? Ya. Clear. Ya nggak apa-apa, clear aja. Karena kan Lanjut. memang kita percaya bahwa jadi gini loh. Jadi kita kalau percaya bahwa Julius mengakui Tuhannya dua. nah buka ya kita tetap memang kita mengakui Allah Tritunggal Pak, tapi ya esa gitu loh Pak. Satu maksudnya kita itu dia satu kehendak, satu pikiran gitu loh. Tidak akan bertentangan gitu loh. Antara Biar saya Bapa bacakan dulu salah Bapa satu lagi dan Pak ya, Firman. biar lebih mantap Pak ya. Nanti terserah bukan saya pengaruhi ini ya. Bukan Nggak saya apa-apa, Pak. pengaruhi ya. Tetapi Ya. simak baik nanti ya. Ini maksudnya ketika inilah maksudnya saya bukakan apa ini ayat ini ya. Yohanes 14 ayatnya Mana Pak? 10. Ayatnya 10. Ayatnya ke-10. Ya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini harus mengerti ya. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam diriku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin.
Oke ya? Amin. Amin. Oke Pak, benar memang itu. Nah, Nah, itu dia firman Pak. Makanya itu berarti Sekarang- udah mengerti Bapak ini ya, jangan dipertanyakan dia lagi Pak ya, yang lainnya. Berarti udah deal, udah amin katanya, berarti udah mengerti dia yang dimaksud Sekarang Yesus. enggak, jangan diaminkan dulu. Saya harus tanya keduanya nih lagi, Ustaz Alwan. Dengarkan dulu. Apa Di lagi? sini, dengerin dulu. Stop dulu, stop. Yohanes Ya. 14:10 pertanyaannya, apakah benar-benar Yesus Bapa ada di dalam diri Yesus hadir secara kebapaan atau Yesus ini menerima petunjuk dari Bapaknya sehingga tidak berbuat dari dirinya sendiri? Silakan Pak Pano, apakah Bapak yang hadir atau hanya pekerjaan Bapak yang masuk ke dalam diri Yesus? Silakan. Hanya pekerjaan Bapak yang masuk di dirinya Pak. Petunjuk Oke. dia, dipakai Oke. Bapak ini dia. Baik. Baik. Julius, bagaimana Bapak yang masuk atau petunjuk Bapak yang masuk ke dalam diri Yesus? kan firman Pak, pikiran Allah. Ya, Jangan pekerjaannya diputar Bapak yang atau masuk, Pak. dijawab sesuai Pekerjaannya pertanyaan, Mas. sesuai Benar. data. Ya pekerjaan Bapak Pak, karena firman tuh. Pikiran Oke, Allah. jadi bukan Bapak yang masuk. Setuju berdua. Lanjut. Setuju. Setuju. Bukan Bapak yang masuk dalam diri Yesus ya? Bukan Bukan. firmannya Pak. Oke, lanjut. Deal di sini datanya 14:10 Yohanes. Lanjut. Kan firman kan. Dia kan Bapak satu, maka dia bilang satu Pak. Nggak terpisah dia Pak. Satu hakikat. Saya lagi bertanya kepada Anda berdua kalau begitu. Waktu Yesus berdoa, ya, di muka bumi ini dia berdoa. Ya saya tahu Pak itu Pak. Oke, waktu Yesus berdoa, Yesus sebagai utusan Tuhan, B sebagai Tuhan. Silakan. Waktu Yesus berdoa itu kan manusianya Pak. Berarti sebagai utusan Sebagai manusia. Utusan Tuhan. Dia kan waktu mengaku sebagai, dia kan ada dua. Dia waktu itu mengatakan bahwa saya anak manusia, dia ada tertulis dalam kitab juga. Dia kadang mengatakan anak Allah gitu loh Pak. Waktu dia ngomong itu dia anak manusia, dia sebagai Pak manusia. Julius kok jawabnya muter gitu. Dia sebagai manusia, utusan Tuhan atau dia sebagai Tuhan waktu dia berdoa? Sebagai manusia Pak. Dia Sebagai mengajari manusia. muridnya Pak. Oke. Pak Pano, Sebagai utusan, dia bertanya lagi kepada Bapak bisa dilalui aku ini semua karena kamu mengutus aku. Kira-kira begitu. Makanya dia Baik. berdoa kepada yang mengutus dia. Oke, Sebagai lanjut. manusia Pak. baik. Saya kasih data berdua. Hmm. Roma 14:9. Menurut Paulus, Alergi aku Pak. Alergi aku Pak. Nah, dia nama Jangan bawa, jangan bawa. oke, Alergi baik. Pak Pano. Baik. Jangan bawa itu ya. Dia Bang Handi kalau dibacakan itu dia alergi gatal-gatal dia. Jangan. Dia Tumben kok ada Kristen alergi sama surat Paulus. Kenapa ya? oh tidak ini memang dengan kesadaran penuh ini beliau belajar. Iya. Ya nggak apa-apa Pak. Baik. Puji Tuhan. Sekarang loh. saya tanya Anda berdua. Kita tahu Yesus terangkat ke surga sekarang ini di Bible Anda. Ya. Pertanyaan. Hmm. Ini masuk ke intinya nih. Menurut Anda, Yesus di surga itu menggantikan posisi Bapa atau berbagi jabatan? Ada dua Tuhan di sana. Julius dulu. Setara dengan Bapak Pak. Kenapa? Iya dia setara dengan Bapak. Firman Setara dengan Bapa. Iya, dia, Bapak no? dia kembali sama Bapak. Iya dia setara. Iya. Jabatan. Iya. Jadi benar-benar Pak Julius ini konsisten. Tuhannya dua. Yesus dan Bapa di surga. Bapak no? Ya hanya satulah Tuhan, Bapak pencipta langit dan bumi. Gak ada dua. Ustadz Alwan, penjelasan Ustadz. Pusing. Ya apa? Bukan apa lagi? Kamu lagi apa? Aku nanti jadi apa ini? Alergi jadinya. Keajaran Paulus. Ya, Ustadz Alwan pusing. ya dia kan Karena- waktu itu dia naik ke surga kan waktu itu kan ngomong Ya, Pak. kita halo Pak, kita masuk ke apa dulu ya? Udah masuk kita ke ini hari Sabat loh, ya. Oke ya. Selamat berhari Sabat ya semua ya. Iya Pak. Oke. Oh, Mulai jam 12 Pak. tadi ini. Oh, Pak Pano, iya. Oke. Kalau gitu saya mundur juga ya Pak ya, mau keluar ini saya Pak. Ntar dulu Julius, lu sama gue aja ada. Ntar dulu, bentar lagi. Nanti Pak sambung Pak. Ada Ntar keperluan saya Pak. Awas lu ya, gue jewer di kuping lu kalau lu turun. Ntar dulu satu pertanyaan dulu. Tapi saya senang Pak. Di sini udah ada apa tuh udah ada
terlalu ribut gitu loh. Ya nggak Tenang. boleh lah kita nggak ujat-ujatan. boleh. Kita Ada ini yang kan berteman semua, bro. Ada tapi yang Iya. ribut Pak, maksudnya udah dikasih kesempatan ngomong gitu loh Pak. Kalau di Nggak sini kan boleh begitu. Oh di sini enggak Pak Julius, sini enggak. ya enak gitu loh. Maksudnya kita Ya. sopan gitu loh debatnya. Saya suka Pak. Ya Pak ya. Boleh, Terakhir Anda berdua Ya, singkat. gimana? Itu Yesus sekarang di surga itu, apakah masih anaknya Bunda Maria atau bukan anaknya Bunda Maria lagi? Pak Pano dulu. Ya anak Bunda Maria lah. Anak Bunda Maria. Pak Julius? Ya kalau Yesus sudah naik surga ya dia jadi firman Allah yang enggak Pak. Ya, itu anak Enggak Allah, lagi. itu di bumi Pak. Berbeda lagi pendapat di sini. Ya, Jadi menurut Pak Julius, Yesus di surga bukan lagi anak Bunda Maria. bukan Pak. Waktu dia di dunia Pak. Waktu dia dalam Hanya rupa di dunia saja. Kalau Pak Pano tetap anaknya Bunda Maria. Terakhir, apakah Yesus di surga itu punya fisik jenis kelamin laki-laki? Pak Julius dulu. Enggak Pak. Dia dalam rupa roh Pak. Oke, sudah tidak ada fisiknya lagi. Ya, tidak ada Pak fisiknya. Pano, Ah, ketika macam mana Pak? ketika naik Yesus ke surga, apakah Yesus masih laki-laki punya fisik di surga? Ya seperti dia pada waktu apa Pak? Mas lahir, macam mana bentuknya pada lahir begitu juga Pak. Oke, jadi sesuai Ibrani 18:3 ya. Ya. Yesus seperti dulu, sekarang dan selamanya. Pintar Pak Pano. Pak Julius menghilangkan anak orang. Enggak Pak. Pak, saya pamit dulu ya Pak. Pak. Oh iya ada Pak. Iya. Ya, ada Pak, iya. Rafael, ada Rafael. Patah sama Rafael aja disambung dah. Iya, Makasih oke. loh Pak Hendi. Makasih ya Pak Julius. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ya bila ada yang Waalaikumsalam. yang tidak menyenangkan mohon dimaafkan ya. Oke ya saudara ya. Ya. Yuk. Ya, disinilah ada dua pengertian. Ya, masing-masing kita sebagai Muslim, ya menghormati pendapat masing-masing. Kenapa? Ya di sini kita nggak mau mengganggu iman seseorang, kan gitu. Ini hanya diskusi biasa. Betul Pak Pano? Memang sudah bilang pernah saya bilang ini Pak ya. Entah macam mana yang saya katakan ini. Kalau yang benar itu sakit sekali. Kenapa saya katakan sakit sekali? Ketika kita menyampaikan kebenaran dan yang sebenarnya, bagaimana? sakitnya. Ya malam Bang Rafael. Sebentar ya Bang Rafael. Ya, Ketika kita menyampaikan kebenaran dan sebenar-benarnya, sakit sekali Pak. Karena orang selalu tidak menerima. Makanya selalu saya ambil contoh. Yesus ketika dia ke bumi, ketika dia dibangkitkan sebagai nabi atau utusan Bapak, apakah banyak orang suka kepada dia? Jawab mereka tidak. Lalu Yesus diapakan? Dibunuh katanya. Oh, ya udah, sampai di situ aja aku bilang. Kau percaya nggak Yesus disalib, dibunuh? Kalau disalib, soal tentang disalib dan dibunuh itu karena nggak ada aku di sana pada waktu itu, Pak. Nggak bisa saya bercerita yang enggak, Pak. Benar-benar Masya Allah. juga ya. Jadi nggak karena begini Pak Pano ya. Ada kan perintah Tuhan itu dilarang membunuh, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah, kan begitu ya, setuju ya? Jadi kalau akal sehat, ya nggak mungkin lah Yesus kan tidak bersalah. Dia dia utusan Tuhan yang patut kita hormati, kan begitu. Nggak mungkin dong yang mengutus dia membiarkan utusannya teraniaya begitu. Setuju Pak? Ya. Terima kasih Pak. Lanjut. Nah, itu makanya aku bilang tadi Pak, tidak bisa saya jawab itu karena pada waktu itu nggak ada saya Pak. Ya, saya berani menjawabnya sama Bapak di sini sekarang. makanya pakai dalil. Dari tadi enggak pakai dalil. Ada kitab suci enggak pakai. Ustaz Alwan maju dulu, giliran saya standby Ustaz Alwan. Saya mau sholat isya dulu ini. Lanjut dulu Bang Handi. Tapi terhibur ya Ustaz Alwan. Ya sambil ketawa-ketawa Pokoknya senyum-senyum ini. yang saya selalu andalkan adalah ajarannya. Ajarannya itu dia bilang begini, aku jalan dan kebenaran, tidak satupun pergumulan orang di dunia ini atau doaku tidak sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Artinya apa? Artinya ikutilah syarat-syarat yang sudah disampaikan Yesus itu, maka kamu bisa nanti layak menyembah Bapa di surga, kira-kira begitunya itu. Makanya saya tidak mengandalkan salib. Salib itu kadang-kadang banyak orang
ini dijadikan kalung atau di ini banyak itu. Sedangkan jemuran saja banyak kali loh. Buset. Dibikin jemuran. Dibikin lucunya Pak, ada satu bukan saya apa ini jujur ya. Kalau memang salib itu begitu apanya bentuknya, jangan pernah kalian taruh kolor kalian di atasnya. Kolor pula ditaruh. Aduh, gimana ini? Tapi banyak loh yang curiga Pak Pano bukan Kristen loh. Nah memang betul. Nah biarkan aja. Biarkan aja. Saya yakin dia Islam bukan Kristen. Iya, iya. Oke. Tetapi saya katakan aku pengikut dan mendengarkan ajaran Yesus itu aja. Nasrani ya. Kita masuk hari Sabat ini loh. Hari Sabat. Karena Masa hari Nasrani tidak tahu dia ikut gimana. Rafael gedein dikit suaranya bro, menyek banget. Gedein dikit. Halo, tes, Ya. tes. Ya. Oh. Oke, apa pembahasan kita? Surga Kristen begitu? Enggak gini. Pembahasannya Hah? di ini aja tadi. Kalau menurut Pak Rafael kan Yesus disalib, setuju ya? Oh iya, karena itu ada di dalam kitab Injil. Oke. Bukankah perintah Tuhan di dalam hukum Musa itu dilarang membunuh, bro? Betul. Nah, Makanya kalau dilarang- makanya Romawi itu dimarah Tuhan karena dia membunuh Yesus. Kalau Romawinya. begitu, kalau menurut Anda jadi Bapak di surga membiarkan utusannya terbunuh. Ketika Romawi itu ingin membunuh Yesus, mereka tidak tahu apa rencana Bapa ketika Yesus datang di dunia. Bukan masalah, bukan urusan duniawi ini. Ini kan perintah tidak boleh membunuh. Apakah Ya. Bapak di surga ini membiarkan anak kesayangannya ini menurut Anda anak gitu ya? Yesus ini terbunuh, kenapa nggak dilindungi? Padahal perintahnya jangan membunuh. Memang perintah jangan membunuh orang yang benar. Mm-mm. Tetapi kan sudah digariskan kalau Yesus itu datang ke dunia untuk Gedein dikit suaranya, mengorbankan Bang. nyawanya. Tapi kan Yesus datang ke dunia sudah digariskan untuk mengorbankan nyawanya Siapa yang menggariskan untuk menurut penebusan Anda? dosa manusia. Siapa yang menggariskan itu? Kan sudah dinubuatkan kalau Yesus Siapa datang yang ke dunia siapa untuk yang mengorbankan menubuatkan, bro? manusia. Siapa yang menubuatkan? Allah Bapa. Loh, Allah Bapa melarang membunuh kok. Iya, membunuh siapa yang membunuh? Membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, makanya yang para Romawi yang membunuh Yesus itu makanya mereka masuk neraka. Para Pak Pano, izin dulu Pak Pano. Bapak di surga melarang membunuh orang tidak bersalah. Tapi Rafael mengatakan Bapak membiarkan atau Bapak perintahnya membunuh Yesus. Bagaimana nih Pak Pano? Anda bisa jelaskan? Tak bisa dia. Menurut saya Pak ya, kalau apa yang sudah dikatakan Bapak itu tidak boleh dilanggar itu dan tidak boleh ingkari yang sudah dia katakan. Tetapi inilah makanya saya tidak bisa menjawab tadi apa pertanyaan Bapak. Apakah kamu meyakini Yesus sudah disalib betul atau makanya aku bilang tadi apa Pak? Kayak belum ada di sana waktu ketika terjadi itu. Makanya saya tidak bisa berkata-kata begini begono tentang itu. Itu aja Pak. Jadi menurut saya tentang pertanyaan Bapak tadi itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh Yesus dibunuh ya, karena perintah Bapak dilarang membunuh ya. Iya. Iya. Oke, jadi menurut Pak Pano membunuh Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan, betul? Betul. Yang membunuh siapa? Silakan Pak Rafael. Iya, yang membunuh kan itu siapa dulu? Yang membunuh kan itu kan Romawi. Gedein dikit suaranya. Yang membunuh itu kan Romawi, ya toh? Hmm. Orang-orang Romawi. Ya, di situ mereka yang melaksanakan eksekusi untuk Yesus sebagai orang benar. Tetapi memang sudah digariskan kalau memang Yesus itu datang untuk mengorbankan nyawanya. Ya. Salah bro, Yesus datang itu, Yesus berkata kan barusan dibahas oleh Pak Pano, aku datang, aku diutus kepada domba yang hilang di Israel. Bukan aku datang untuk menyerahkan nyawaku terkutuk di tiang salib. Enggak begitu bunyinya.
Kan Betul ya Pak Pano? ada di Iya betul, betul, betul. kalau di ayat itu mengatakan aku datang untuk hanya orang Israel saja. Kenapa tidak baca di ayat selanjutnya, di mana ada seorang ibu yang datang yang bukan dari orang Israel, lalu Kayak- Yesus menyembuhkannya. Yesus menyembuhkannya. Jadi jelas kuasa Yesus juga untuk orang-orang selain di luar orang Israel. Karena memang saat dia datang di dunia, bro. Justru saat itu. dia datang di dunia, dia Bentar dulu. Kita diutus tanggapi oleh dulu orang ini. Israel. Nomor atasnya ya, atasnya kan ada ibu-ibu datang ingin anaknya disembuhkan. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Tapi ibu itu maksa begitu. Apa yang terjadi? Dengarkan dulu apa yang terjadi. Yesus mengeluarkan statement yang kurang baik didengar. Di situ mengatakan ada kata guguk loh. Saya nggak usah Ya, ngejelasin loh. dapat. Iya, memang Gitu. begitu. Jadi di luar Israel itu guguk. Ya, lalu selanjutnya Kata Yesus. disembuhkan. Jadi tidak? menurut Yesus ini di dalam data itu, Anda itu guguk, bro. Ya, lalu akhirnya disembuhkan ya. Itu kan ya hiasan saja. Iya, intinya Ya, memang ya. disembuhkan. Ya, itu Tapi intinya. sudikah Anda dikatakan Anda ini Rafael sama dengan guguk? Ya, itu kan kiasan saja bagi orang-orang di luar Israel. Loh, kok Jadi kiasan? orang-orang di luar Israel itu guguk, itu kiasan. Jadi kalau mau pakai semuanya, tentu saja dengan Islam itu guguk. Karena di luar orang Israel itu guguk, kan itu kisahnya. Karena itu cuma kiasan saja ya. Dan pada intinya itu memang Yesus akhirnya menyembuhkan orang yang bukan Yahudi itu. Jadi kuasa Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk semua manusia. Makanya ketika dia datang di dunia, Gabriel berkata, inilah Dari anak yang mana kukasihi." ada Yesus untuk seluruh dunia, bro? Jelas kok diutus domba yang hilang di Israel. Kan lalu kuasanya bisa diberikan Dari kepada mana? perempuan yang bukan orang Israel. Ya itu cuma pengobatan, itu pun dibilangin Ya. guguk kok. Nah, itu kan sama saja dengan kuasa Yesus itu untuk semua orang. Dari mana? Oke, kalau untuk semua orang kita cek ya. Coba cek gini semua orang ya pengajaran Yesus. Coba cari pengajaran Yesus ya untuk semua orang nih. Bagaimana cara prosedur ya menikahkan orang di gereja? Cara pengajaran Yesus seperti apa? Ada nggak? Dalam soal aturan pernikahan itu kan diberikan kepada manusia. Leh, Iya, ajaran karena Yesus. begini. Ini kan ajaran Ya. Yesus untuk seluruh dunia nih. Nah, sekarang tolong cari bagaimana caranya Yesus mengajarkan orang menikah di gereja. Bagaimana ceritanya? Memang tidak diajarkan. Itu Ya kan berarti nggak bisa. Hanya Bani Israel Kenapa? saja. apa Bani Israel diajarkan Yesus bagaimana cara menikah? Aturan Musa ada. Mana? Coba ayatnya. Kan tidak Aturan ada. Musa ada. Jadi jelas menikah kalau itu. Gitu loh. Nah, sekarang menikah di gereja itu perintah siapa? memang tidak ada perintah, tapi itu kan dalam kita menikahkan orang memakai dalam nama Yesus, memakai Dari Yesus mana? sebagai Yesus tujuan nggak ngajarin. utama. Lagi pula kan itu tidak masalah. Apakah itu dosa? Tidak. Iya toh. Walaupun Yesus tidak ajarkan, tapi kita kan harus pakai pikiran. Kita diberi akal untuk berpikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus diikuti, mana yang harus kita ikuti, mengikuti ajaran Yesus, mana yang tidak. Kan gitu. Nah, ketika kita menikahkan seseorang dengan memakai inti dalam nama Yesus, maka tentu saja tidak ada yang melarang dan tidak ada juga dosa di situ. Saya kira begitu. Oke, saya masuk. Bang Andi. Silakan Pak Erik. Ya. Tadi data yang disebutkan Bang Andi di Keluaran 23 nomor 7 bahwasanya orang baik itu tidak boleh dibunuh. Itu satu, itu kehendak Bapa, kehendak Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi. Lalu tentang peristiwa di mana Yesus ini dibunuh. Tentu Bapak tidak berkehendak di situ karena Yesus dibunuh. Tentunya Yesus ini adalah orang baik dan itu menentang perkataan ataupun firman Tuhan dan begitu. Nah, peristiwa penyaliban ini dilakukan oleh tentara Romawi kata Bang Rafael tadi. Nah, atas
kehendak Bapa. Ya kan? Ternyata di Yohanes 13 nomor 2, iblis juga merencanakan niatnya untuk membunuh Yesus melalui perantaraan Yudas Iskariot. Yohanes 13 nomor 2. Nah, berarti kalau keduanya ini saling menghendaki, saling mendukung, berarti antara Bapa dan iblis ini ada kerjasama dalam membunuh si anak. Ya, itu harus Anda telan pahit-pahit Bang ya, Bang Rafael ya, maaf ya, kita bongkar. Maaf. Nggak apa-apa. Lalu menurut keimanan saudara-saudara kita yang Kristen, maaf ya, bahwasanya kematian Yesus di tiang salib itu adalah menembus seluruh dosa waris yang dibawakan oleh Adam. Nah, terkait dosa yang dibuat oleh Adam dan Hawa di Taman Eden sehingga mengakibatkan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden adalah perbuatan iblis. Nah, iblis di situ pada saat itu bersorak-sorai, tepuk tangan gembira, senang hati, sukacita, berhasilnya Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden akibat ulahnya. Dia tepuk tangan di situ, hore, hore, hore. Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden. Nah, lalu kurun waktu setelah kedatangan Yesus, di mana menurut Anda tadi kehendak Bapa lah supaya Yesus ini mati di tiang salib untuk menghapus dosa Adam. Nah, di sini juga di sini juga Yesus dibunuh juga atas permainan iblis, skenario iblis. Nah, ini gimana ceritanya, Abang? Yang tadinya iblis bersuka cita pada saat dia melakukan pembisikan ataupun kepada Adam dan Hawa, ya, supaya berbuat jahat, supaya melanggar aturan Tuhan, dikarenakan mendekati pohon itu, pohon ilmu pengetahuan, lalu berhasillah iblis menggoda mereka. Nah, ya kan berhasil nih. Nah, tiba-tiba Yesus ini dibunuh di tiang salib untuk membatalkan dosa yang sudah dibuatnya. Ini gimana ceritanya, Abang? Bang Rafael, bisa Anda jelaskan? Begini, ketika apakah iblis lupa, Bang? Apakah iblis lupa? Sementara iblis ini niatnya di kejadian 3 dan kejadian 5, dia ini meminta izin agar manusia keturunan Adam ini berdosa. Ya. Itu gimana, Bang, ceritanya? Apakah lupa iblis ini, Bang, terhadap apa yang sudah dilakukan terhadap Adam gitu, Bang? Silakan. jadi begini, ketika iblis berhasil menggoda Adam sehingga Adam akhirnya menjadi dihukum, akhirnya harus ada kematian yang yang sebelumnya Allah merancang Adam itu untuk hidup abadi, tapi karena rencana iblis itu hingga Adam artinya menemukan kematian. Nah, ini iblis senang karena dia berhasil. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, Yesus berencana menebus dosa Adam ini dan mendekatkan lagi hubungan manusia dengan Allah yang telah dinodai oleh Adam. Nah, ketika Yesus datang ke dunia dengan rancangan dia akan mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa Adam ini agar manusia lebih dekat lagi, dengan Allah. Nah, iblis tidak mau ini terjadi, tetapi iblis juga tidak tahu rencana Allah mana, rencana Allah yang bagaimana agar manusia didekatkan lagi dengan Allah. Ini iblis tidak tahu tentang rencana Allah ini. Maka iblis berencana untuk membunuh Yesus dengan harapan ketika Yesus dibunuh, maka rencana penyelamatan Allah manusia. Oke, Bang. Oke. Berarti di sini poinnya iblis tidak mengetahui rencana Allah untuk agar anaknya saya mati. jelaskan. Saya jelaskan ya. Nah, berarti gugur, Bang. Nah, berarti tunggu. gugur di Tunggu, Oke. belum. Nah,
ketika Tidak ada iblis satu data berencana, yang mau saya gugurkan di ya, sini. ya, Bahwasanya tidak ketika tergenapi. iblis, Ya tidak ketika tergenapi. Ada iblis- satu data di ya, dalam. sabar, Ada tunggu. dua data. Saya- Ada dua data. Ya, sedikit lagi saya apa ya. Oke, siap. Ketika iblis ingin membunuh Yesus, Allah tahu kalau iblis berencana membunuh Yesus. Tetapi iblis tidak tahu kalau Yesus datang ke dunia ini adalah untuk mengorbankan nyawanya. Nah, ketika iblis punya rencana untuk membunuh Yesus, maka Allah membiarkan itu terjadi dengan harapan dengan tingkah laku iblis ini, maka rencana Allah itu bisa tercapai. Dan akhirnya rencana Allah itu bisa tercapai dan akhirnya iblis gigit jari. Mengapa? Karena dengan rencana iblis ini akhirnya rencana Allah itu bisa tercapai, di mana Yesus mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya untuk manusia. Saya itu ya. Itu penjelasannya. Oke, ya. Berarti ada data yang tidak tergenapi oleh Yesus, Bang. Kalau Ya. begitu, kalau Anda meyakini bahwasanya kematian Yesus di tiang salib untuk menebus dosa manusia, dosa waris yang sudah dilakukan oleh rencana Adam terhadap rencana iblis terhadap Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, pada saat Yesus ditobai oleh iblis, Matius 4 nomor 6, jatuhkanlah dirimu, sebab tertulis. Kalau seandainya kau menjatuhkan dirimu dari sini, sebab tertulis bahwasanya Bapa akan memerintahkan malaikatnya dan engkau akan ditantang oleh tangan-tangan para malaikat supaya apa? Supaya kakimu jangan terbentur oleh batu. Ini artinya Bapa ini aja tidak menginginkan Yesus ini sampai digigit semut, sampai digigit nyamuk, apalagi terantuk kakinya oleh batu. Tidak mengizinkan. Tidak mengizinkan. Nah, ini juga tertoreh di mana? Di Mazmur 91 nomor 11 dan 12, Pak Rafael. Ya. Jadi pertanyaan saya dari sini, siapakah yang menggenapi dari perkataan iblis ini? Matius 4 nomor 6. Silakan, Pak. Memang rencana iblis itu untuk menantang rencana Allah itu memang dari dulu. Itu dapat dilihat di ayat itu, di mana iblis ingin menggoda Yesus untuk menjatuhkan dirinya agar supaya mati. Karena iblis tidak tahu kematian Yesus itu sebenarnya jalan Allah untuk menghapus dosa manusia. Tapi saat itu Yesus tidak mau karena belum saatnya. Jadi memang banyak sekali rencana iblis untuk menggagalkan rencana Allah tentang penyelamatan ini. Jadi memang iblis ingin membunuh Yesus dengan harapan ketika Yesus mati, maka rencana Allah itu tidak tercapai. Tapi kenyataannya dengan rencana iblis ini Allah berhasil mewujudkan rencananya, di mana dengan kematian Yesus rencana penyelamatan Allah kepada manusia itu bisa terjadi. Ya, begitu. Iya, Pak. Pertanyaan saya, yang menggenapi Matius 4 nomor 6 ini siapa, Pak, sosoknya? Malaikat akan menatang engkau. Ya, menatang engkau sehingga kakimu jangan sampai terantuk oleh batu. Kan begitu. Itu kan, jadi pada siapakah ini hal ini yang menggenapinya? Itu kan bualan iblis agar supaya Yesus datang, supaya Yesus menjatuhkan dirinya hingga malaikat mampu menatangnya. Itu kan bualan iblis agar supaya Bukan Yesus bualan, mau. bukan bualan, Ya. Bang. Bukan bualan. Itu tertulis di Mazmur 91 nomor 12, Bang. Iya, iblis kan memakai ayat Alkitab untuk mencobai Yesus. Ayat Alkitabnya sama, teksnya sama, tetapi pemaknaan yang berbeda antara ayat itu dengan pandangan iblis dengan ayat itu. Maka ternyata Yesus tidak mau itu terjadi, walaupun iblis memakai ayat Alkitab. Karena memang banyak kuasa-kuasa jahat memakai ayat Alkitab dengan memaknainya memaknai dengan dirinya sendiri untuk menyerang Yesus atau untuk menyerang kami dengan memakai ayat-ayat kami. Makanya kami datang untuk menjelaskan, meluruskan apa arti dari ayat itu. Begitu juga ketika Yesus diserang memakai ayat-ayat Alkitab, ayat-ayat Taurat. Oke, kita maju terus. Oke. Kita maju terus. Kita maju terus. Oke, kita maju terus ya. Kita bisa mundur lagi. Nah, menurut Bible, menurut Lukas, di Lukas 24
ayat ke-46, Yesus ini harus menderita dan mati dan bangkit pada hari ketiga. Ini tertulis di data sebelumnya bahwasanya ada tertulis di kitabnya Taurat atau kitabnya Musa, kitabnya para nabi dan kitabnya Daud. Silakan Anda cari di manakah bisa dikatakan data ini tersembunyi. Silakan Pak. Maksudnya bagaimana? Lukas 24 nomor 46. Lukas Di situ 24. dikatakan bahwasanya, iya Lukas 24 nomor 46. Di situ dikatakan bahwasanya Mesias ini harus menderita dan mati lalu bangkit pada hari ketiga. Nah, sebelum data itu ada di 44-nya bahwasanya tertulislah tentang kisah Yesus mati di tiang salib di kitabnya Musa, di kitabnya para nabi dan kitabnya Daud atau Mazmur. Nah, di manakah kira-kira kita menemukan kata-kata yang seperti ini tertulis dalam ketiga kitab tersebut? Silakan Pak. Ya, Lukas berapa tadi? 24 ayat 44 sampai 46 aja deh. Lukas 24 ayat 44. Sampai 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dan dalam kitab Taurat, ya, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti bab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Lalu gimana maksudnya? Ya, data itu tertulis di mana nubuatan tersebut, Bang? Itu tertulis di kitabnya Mazmur, kitabnya para nabi dan kitabnya Musa, Bang. Di mana kita bisa menemukan Ini tulisan-tulisan tersebut? kalau namanya nubuatan tidak seluruhnya sesuai dengan teks, ya. Tetapi makna dari ayat ini itu tersirat di dalam Taurat karena banyak sekali nubuat-nubuat tentang kematian Yesus. Jadi tidak harus sesuai dengan teks yang ada yang apa Yesus katakan. Kita harus melihat isi makna dari semua nubuatan yang ada di dalam kitab Taurat. Karena memang di kitab Taurat banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan Yesus itu akan mati untuk menyelamatkan dosa manusia. Karena memang kalau mau cari sesuai dengan teks yang Yesus katakan memang tidak ada. Tapi yang Yesus maksudkan itu adalah makna dari perkataannya yang di dalam Taurat, nubuatan-nubuatan tentang kematiannya itu banyak. Saya kira begitu. Ya, bisa ditunjukkan Bang datanya, Bang, bersama-sama Bang kita belajar, Bang. Di dalam Yesaya 53 juga jelas di situ seluruhnya menyatakan bagaimana Yesus akan mati. Ya, dan banyak lagi. Yesaya 53 itu. Kalau Yesaya 53 itu setelah kita baca, kita teliti, kita telusuri itu bukan terkait kepada Yesus, Bang. Apalagi di poin 10-nya itu, ya, di poin 10-nya itu Allah berkehendak untuk meremukkan, ya, meremukkan. Lalu yang kedua, keturunannya akan melihatnya. Lalu yang ketiga, di situ umurnya itu akan dipanjangkan. Ketika Allah berkehendak meremukkan, itulah maksud di mana Allah mengorbankan dirinya, mengorbankan putranya, satu poin dapat, rohnya. satu poin dapat. Nah, Ya. keturunannya akan melihatnya, apakah Yesus memiliki keturunan? Bang? Keturunan di sini jangan diartikan sebagai harafiah. Itu maksudnya Nah, keturunan di jadi sini seperti apa? yaitu adalah orang-orang yang mengikuti ajaran Yesus. Orang-orang yang mengikuti setiap ajaran yang Yesus ajarkan. Itu yang maksud dengan keturunan-keturunannya. Itu makna dari ayatnya. Bukan dikatakan keturunan Yesus, kan tidak. Saya kira itu, ya. Jadi yang meremukkan itu juga tadi Ya. Kan itu Yesus secara memang harafiah. akan dikorbankan. Kalau itu Tidak. secara harafiah. Iya, iya. Kan tidak Terus secara lalu harfiah, kan yang ketiga? tidak secara harfiah. Diremukkan artinya kan bukan secara harfiah. Kalau diremukkan gimana? Artinya diremukkan sini artinya Allah akan mengorbankan
putranya ketika dunia untuk dalam rencana penyelamatan manusia. Nah itu, memang ada ayat-ayat dalam Alkitab yang memaknainya, ada yang memang secara harfiah, kiasan, dan atau memang secara tekstual. Tapi kita lihat dari isi dari ayat dan makna dari seluruh ayat yang terkait, di mana ayat itu kita akan selidiki. Begitu. Nah, lalu yang ketiga tadi usianya akan dipanjangkan menurut pemahaman Abang gimana nih? Ya, maksudnya sini kan dia tetap ada sampai selama-lamanya. Itu. Tetap ada walaupun pernah mengalami. Ya, waktu pernah mengalami kematian tetap ada. Karena memang pada intinya dia itu adalah bagian dari pribadi Allah. Bagian dari pribadi Allah. Itu hanya penjelasan saja ya. Terserah kalau Bapak mau terima, tapi Ya, menurut saya nggak memaksakan. Ya, itu menurut kemarin Anda kita tidak boleh juga. Ya terserah kan tergantung teman-teman di bawah yang menilai penjelasan Anda seperti betul. apa. Ya, kan begitu. Ya lanjut silakan Bang Andi. Sedikit lagi saya akan keluar ya, tapi coba mungkin saya bisa dapat jawab lagi satu pertanyaan. Kalau tidak ada, saya permisi dulu. Gimana? Mau kemana Bang Ropel? Iya, saya ada acara ini. Oh gitu. Ada acara yang harus. Ya, kalau di Indonesia Timur kan ini sudah jam 8. Masuk jam 8. Oh, Abang di timur ya? Saya di Manado. Oh, Manado. Iya, di Manado. Oke Bang Yos dari Oke, ya. Yusri. Ya oke. Bang Ropel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih atas. Mohon maaf jika. Oh Islam. Waalaikumsalam. Iya makasih Bang. Ada yang Kristen yang mau naik silakan sini aja permintaan. Oh Islam ini bawah. Amara. Alasan. Timur. Oke, teman-teman semuanya, sekian dulu ya. Tadi Andi Selebes menengahi dan memberi pertanyaan kedua Kristen ini ya, pertanyaan dan jawabannya sangat jauh berbeda. Satu yang lurus, dua yang bengkok. Bahkan terus terang tadi yang satu mengatakan bahwa Tuhannya ada dua. Sekian dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.